Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Sari Fatul Ulfa, perwakilan dari Posko 12, KKN Reguler 79 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mewakili mempresentasikan hasil artikel tentang pengabdian masyarakat yang berjudul tentang pelatihan literasi fintech lending pada UMKM di Kelurahan Tlogosari Wetan. Nah, beberapa yang akan kita bahas adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Langsung saja untuk pendahuluan dari artikel kami. Fintech lending atau dikenal dengan istilah pinjaman online menurut Otoritas Jasa Keuangan merupakan inovasi keuangan digital yang memungkinkan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Berdasarkan data statistik, Fintech Lending Indonesia per semester 2022, terdapat 102 perusahaan Fintech Lending berizin di Indonesia dengan 95 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. Perkembangan Fintech Lending yang pesat turut menghadirkan problematika dengan banyak bermunculan pinjaman online ilegal. Satgas Waspada Investasi menemukan 105 pinjaman online ilegal pada September 2022. Kasus-kasus yang ditimbulkan juga dari pinjaman online ilegal jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, usaha mikro kecil dan menengah juga merupakan sektor usaha yang dalam aktivitasnya itu membutuhkan pendanaan dalam pengembangan usahanya. Permodalan yang lemah dan sulitnya mengakses permodalan pada lembaga keuangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, menurut Tumango Macasin pada tahun 2022. Seiring berkembangnya zaman, kita tidak hanya memperoleh pinjaman dari perbankan dan koperasi, namun juga dapat memperoleh pinjaman dari fintech lending atau yang lebih kita kenal sebagai pinjaman online. Nah, pelatihan literasi fintech lending pada UMKM yang bertempat di Kelurahan Tlogosari Wetan diperlukan untuk membekali pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mencari sumber pendanaan usaha melalui penyelenggara fintech lending yang legal dan terhindar dari pinjaman online ilegal. Kemudian yang kedua yaitu ada metode. Nah, metode ini dibagi menjadi 3, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, diawali dengan melakukan survei di Kelurahan Tlogosari Wetan, serta melakukan wawancara dengan lurah dan ketua gerai Kopimi terhadap kondisi UMKM di Kelurahan Tlogosari Wetan. Kemudian metode yang kedua yaitu adanya pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 di Balai Kelurahan yang diikuti oleh 51 UMKM di desa tersebut. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Bank dan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, yaitu dengan membawa narasumber bernama Bapak Anjar Sumarjati. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Pada kegiatan evaluasi dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui hasil dari pelatihan yang telah diberikan. Nah, pada kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan metode service learning juga. Pada metode service learning ini bersifat untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan pada pengabdian masyarakat yang berada di Kelurahan Tlogosari Wetan. Kemudian hasil dan pembahasan dari artikel ini. Kebutuhan permodalan usaha UMKM salah satunya dapat melalui pinjaman online. Kurangnya pengetahuan fintech lending dan antisipasi jeratan pinjaman online ilegal mendorong terselenggaranya pelatihan literasi fintech lending pada usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan Tlogosari Wetan. Peserta pelatihan literasi fintech lending ada sejumlah 51 UMKM dengan data lama usaha dan penghasilan per bulan sebagai berikut. Nah, ada yang lama usahanya kurang dari 1 tahun, itu berjumlah 7 UMKM. Yang berjumlah 28 UMKM, lama usahanya 1-5 tahun. Kemudian ada 8 UMKM dengan lama usaha 6-10 tahun, dan juga 8 UMKM dengan lama usaha lebih dari 10 tahun. Kemudian ada 25 UMKM dengan penghasilan per bulan kurang dari 1 juta, ada 24 UMKM dengan penghasilan per bulan 1 juta sampai 5 juta, dan ada 2 UMKM dengan penghasilan per bulan 6 juta sampai 10 juta.
Selain data lama usaha dan penghasilan per bulan, terdapat data literasi pelaku UMKM sebelum pelatihan. Nah, pada tabel ini yang pertama yaitu literasi sebelum pelatihan. Yang pertama ada aspek pengetahuan keberadaan fintech lending atau pinjaman online. Nah, tersebut yang mengetahui ada 29 UMKM, yang belum mengetahui ada 22 UMKM. Kemudian dengan secara pengukuran yang kedua, aspek yang kedua yaitu pengetahuan ciri fintech lending atau pinjaman online legal dan ilegal. Nah, ada 15 UMKM yang telah mengetahui dan yang belum mengetahui terdapat 36 UMKM. Pada tahap pelaksanaan pelatihan, narasumber Kepala Bagian Pengawasan Industri Kantor Keuangan Bank dan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY menyampaikan pengertian fintech lending, perkembangan fintech lending, ciri pinjaman online legal dan ilegal, disampaikan pula upaya yang dilakukan dalam memberantas pinjaman online secara ilegal. Pinjaman online atau fintech memiliki layanan pinjam-meminjam uang yang bernama fintech lending atau fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMUBTI, yaitu suatu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus ketemu langsung. Nah, tujuannya untuk menyederhanakan proses transaksi produk keuangan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Nah, kemudian ada ciri fintech lending atau pinjaman online secara ilegal nih. Yang pertama, ada tidak memiliki izin resmi. Kemudian, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Kemudian, pemberian pinjaman sangat mudah. Informasi biaya pinjaman dan denda tidak jelas, kemudian biaya pinjaman tidak terbatas, kemudian total pengembalian atau termasuk denda tidak terbatas, kemudian akses ke seluruh data yang ada di ponsel, kemudian ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan foto video pribadi. Kemudian tidak ada layanan pengaduan penawaran melalui SMS, WA, atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin. Dan yang terakhir, pegawai atau pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk oleh AFPI. Kemudian adapun ciri pinjaman online secara legal yaitu yang pertama terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, kemudian identitas pengurus dan alamat kantor jelas, kemudian pemberian pinjaman diseleksi, informasi biaya pinjaman dan denda transparan, total biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari, kemudian akses hanya kamera, mikrofon, dan location. Kemudian resiko meminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau blacklist Fintech Data Center. Kemudian memiliki layanan pengaduan konsumen, kemudian dilarang melakukan penawaran saluran komunikasi pribadi seperti SMS, WA, dan lain-lain tanpa seizin pengguna. Dan yang terakhir adalah pegawai atau pihak yang melakukan penagihan harus memiliki sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau pihak yang ditunjuk oleh AFPI. Nah, kegiatan pelatihan keuangan ditutup dengan pembagian kuesioner kepada para pelaku UMKM dan penyerahan sertifikat kepada narasumber, yaitu Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan, Bank dan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY. Kemudian ada pun tabel yang kedua, yaitu tentang literasi setelah pelatihan. Yang pertama, pada aspek pengetahuan keberadaan fintech lending atau pinjaman online, yang telah mengetahui ada 40 UMKM dan yang belum mengetahui terdapat 11 UMKM. Aspek yang kedua tentang pengetahuan ciri fintech lending atau pinjaman online legal dan ilegal, ada 35 UMKM yang telah mengetahui dan 16 UMKM yang belum mengetahui. Baik, kemudian kesimpulan pada artikel UMKM tersebut, kegiatan pengabdian pelatihan fintech lending pada UMKM di Tlogosari Wetan diperoleh informasi bahwa sebelum dilaksanakannya pelatihan UMKM belum banyak yang mengetahui tentang fintech lending dan perbedaan ciri fintech lending atau pinjaman online yang legal maupun ilegal. Pelatihan terbukti dapat meningkatkan literasi UMKM. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, diketahui bahwa setelah pelatihan, jumlah UMKM yang mengetahui mengenai keberadaan fintech lending dan mengetahui ciri fintech lending atau pinjaman online legal dan ilegal fintech lending. Diperlukan kegiatan pelatihan fintech lending lebih lanjut untuk membekali UMKM supaya tidak terjerat pinjaman online secara ilegal. Baik, sekian hasil presentasi artikel pada posko kami. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.